lagi nih sama aku Putri Andrana dan aku Rahmawati. tentunya masih di Items Informasi ke teman-teman milenial. Masih membahas soal Hari Disabilitas Internasional ya. Yap, dan ini sebenarnya sedikit berbagi pengalaman juga Put. Jadi beberapa tahun yang lalu aku tuh sempat ikut ajang pemilihan duta wisata gitu ya. Nah, di situ salah satu yang lagi di gadang-gadang banget sama pemerintah yaitu tempat-tempat wisata yang ramah difabel. Yap. Karena kalau misalkan dilihat kadang kaum difabel ini atau penyandang disabilitas ini agak kesulitan kalau misalkan mau jalan-jalan. Mungkin dari sesimpel toiletnya tuh susah. Betul. Mau naik kendaraan umum tuh susah. Benar. Jalanannya juga rusak gitu. Betul Ini kan sulit banget ya kan. Nah, makanya kita sekarang pengen bahas tempat-tempat wisata ramah difabel. Nah, ini fasilitas-fasilitas yang perlu diperhatiin untuk tempat-tempat ramah difabel ini ada beberapa. Di antaranya yang pertama adalah parkir kendaraan bagi penyandang difabel. Dan lahan parkir khusus difabel ini juga perlu nih di tempat-tempat wisata. Karena beberapa penyandang difabel yang mengemudikan kendaraan menggunakan fasilitas alat bantu tongkat atau kaki palsu guys. Dengan kondisi tersebut ini pastinya penempatan ruang parkir dianjurkan supaya diletakkan di dekat pintu masuk destinasi wisata. Jarak maksimum antara lokasi parkir dan pintu masuk ini nggak boleh lebih dari 60 meter idealnya ya. Dan persyaratan tempat parkir dan pintu masuk ini juga harus memenuhi beberapa hal. Contohnya, yang pertama adalah area tempat parkir harus mempunyai cukup ruang bebas di sekitarnya dan untuk memudahkan penyandang difabel keluar masuk kendaraan pastinya. Dan yang kedua adalah area parkir ramah difabel harus ditandai dengan simbol parkir penyandang disabilitas yang berlaku. Betul banget. Nah, tapi selain itu juga ya, biasanya fasilitas-fasilitas di tempat wisata juga perlu adanya rem. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu nih rem itu apa, rem adalah jalur yang memiliki bidang kemiringan maksimal 7 derajat. Fasilitas ini tuh ditujukan untuk pengguna kursi roda. Karena menurut aturannya, panjang sebuah rem tidak boleh melebihi 9 meter dengan kemiringan 7 derajat. Jika memang nantinya lebih rendah dari itu, jalurnya tuh bisa dibuat lebih panjang. Dengan catatan terdapat bordes atau pegangan tangan setiap 9 meter yang berfungsi sebagai tempat istirahat sementara teman difabel. Fasilitas bordes ini juga harus ada di awal atau di akhir rem, yang mana permukaannya itu dianjurkan harus didesain bertekstur kasar agar tidak licin meskipun di musim hujan. Nah, selain bordes, rem juga harus dilengkapi tepian pengaman, pencahayaan yang memadai, serta pegangan rambatan di kanan dan kirinya. Ini setuju banget sih. Ya, ini penting banget karena ini bukan di tempat wisata aja, kayak di kampus, di tempat transportasi umum tuh biasanya rem ini selalu ada. Selalu ada, ini juga untuk keamanan dan keselamatan juga ya untuk para penyandang disabilitas. Selain itu Put, yang tadi udah aku sebut di awal juga, ini adalah toilet khusus untuk penyandang difabel. Udah ada aturan resminya juga ternyata. Jadi kalau kita lihat ya di peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 60 tahun 2006, ini toilet untuk difabel itu udah diatur. Kriteria toilet ramah difabel ini juga harus memenuhi beberapa syarat teman milenial. Di antaranya ya, toilet ini harus dilengkapi rambu atau simbol sistem cetak timbul. Pintu toilet juga dibuat geser dengan ukuran yang sudah ditetapkan yaitu 1,5 meter dengan ruangan yang lebih luas serta memiliki lantai toilet yang nggak boleh licin, takutnya kan kepleset gitu ya. Dan fasilitas toilet ramah difabel juga harus menyediakan pegangan, rambatan dan tombol darurat juga harus ada di dalam. Ketinggian dari tempat duduk kloset harus setara dengan tinggi kursi roda dan berkisar di antara 45 sampai 50 cm aja. Terakhir, toilet ramah difabel juga harus memperhatikan tata letak tisu, shower, wastafel, serta perlengkapan toilet lainnya supaya bisa
dijangkau dengan mudah sama teman-teman difabel. Nah, bener banget. Nah, mungkin tapi kalau toilet khusus difabel tuh kayaknya belum semuanya ada ya. Belum. Masih di tempat-tempat tertentu aja. Padahal itu penting loh. Nah, terus yang satu ini tuh sering banget mungkin dianggap remeh atau orang tuh nggak ngeh tapi ternyata penting juga, yaitu ada loket tiket ya. Biasanya kan kalau misalnya di beberapa tempat wisata kan memasang barrier atau pagar penghalang di sisi kanan kiri saat kita mengantri. Tapi barrier atau pagar yang dibuat itu seringkali terlalu sempit dan berliku sehingga menyulitkan para pengguna kursi roda. Makanya sebaiknya itu barrier antrian yang disediakan tuh harus dibuat lebih lebar sehingga kursi roda bisa bebas melewatinya. Atau misalnya alternatif lainnya itu pengelola bisa membuat loket khusus untuk para penyandang disabilitas. Pernah nggak ya ketemu loket tiket khusus difabel? Pernah belum? Belum, emang juga biasanya tuh sempit kan kalau kita ngantri itu ya kan, makanya kursi roda tuh nggak bisa masuk. Iya sih, bener juga. Ini aku belum pernah nemu sih. Mungkin teman milenial yang pernah tahu loket khusus difabel tuh ada di mana, boleh ya komen nih di kolom Boleh, komentar boleh. di bawah. Selanjutnya adalah petugas dengan bahasa isyarat. Jadi ini poin terakhir dan menjadi salah satu upaya mewujudkan wisata ramah penyandang disabilitas. Betul. Hal ini dilakukan untuk mempermudah interaksi dengan pengunjung yang tunarungu. Jadi itu tadi ya, pakai bahasa isyarat tadi, komunikasi. Wah, ini keren banget sih kalau benar-benar ada petugas di tempat wisata yang bisa pakai bahasa isyarat. Aku wah acung jempol. Tapi deh. sekarang TV-TV juga udah banyak tuh yang pakai bahasa Iya, isyarat di betul, kanan betul. bawahnya ya, Pot. Nah, kan tadi kita udah bahas soal fasilitas-fasilitasnya ya. Sekarang kita bahas soal destinasi wisata yang ramah difabel. Yap. Pertama nih kita ke Jakarta dulu. Karena salah satu destinasi wisata yang ramah difabel di Jakarta tuh ada Monumen Nasional atau biasa kita sebutnya Monas. Fasilitas difabel di tempat ini tuh dapat dilihat di dekat pintu masuk utama Monas yang terdapat kursi roda dalam keadaan baik dan bisa digunakan oleh teman-teman difabel. Monas juga menyiapkan rem untuk menuju toilet khusus difabel. Dan selain itu, Monas juga memiliki fasilitas lift khusus bagi pengguna kursi roda untuk menjangkau lantai paling atas. Petugasnya juga siap nih buat membantu di beberapa titik para pengguna kursi roda. Destinasi wisata ramah difabel Jakarta lainnya itu ada Masjid Istiqlal. Ya kan, karena itu kan sebagai salah satu tujuan wisata religi, makanya masjid ini tuh dibenahi ke arah ramah difabel. Salah satunya dengan menyediakan lift khusus untuk memudahkan perpindahan para difabel. Keren nih ya. Semoga nanti masjid-masjid bukan cuma Masjid Istiqlal yang gede aja, tapi semua masjid juga bisa di ramah difabel supaya teman-teman kita nih penyandang disabilitas ibadahnya jadi lebih khusyuk, teman-teman. Nah, selanjutnya selain Jakarta ada tetangganya juga nih, Bandung. Dan peluncuran bus ramah untuk penyandang disabilitas ini diluncurkan pada tahun 2019. Menjadikan awal baru untuk Bandung menjadi kota yang ramah difabel. Tidak cuma fasilitas publiknya aja teman milenial, Bandung juga memiliki ragam destinasi wisata yang ramah untuk penyandang disabilitas. Beberapa destinasi tersebut antara lain ya ada Taman Inklusi, Babakan Siliwangi dan juga Fairy Garden. Daya tarik wisata ini telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai destinasi wisata ramah difabel. Fairy Garden contohnya nih ya, taman edukasi ini terletak di Kabupaten Bandung Barat yang menyediakan berbagai fasilitas seperti toilet difabel, remnya juga ada dan juga gerbang masuk untuk para difabel. Nah, sekarang kita agak jauhan lagi, kita ke Yogyakarta. Di mana di sana tuh ada destinasi wisata ramah difabel, antara lain ada Benteng Vredenburg, ada Malioboro, ada Gembira Loka, Keraton, Pantai Sili Gunung Kidul, Taman Pelangi Monjali, dan juga ada Taman Pintar. Banyak banget tuh pilihannya kalau ke Jogja. Nah, salah satunya nih ada Museum Benteng Vredenburg yang disebut sebagai destinasi wisata ramah difabel karena penyediaan fasilitas yang lumayan komplit. Tidak hanya kursi roda dan juga jalur khusus kursi roda, area ini juga memiliki guiding block untuk memandu teman-teman yang tunanetra. Selain itu, Taman Pintar juga menjadi salah satu lokasi wisata di Yogyakarta yang ramah difabel karena menyediakan fasilitas rem dan juga toilet khusus serta tiket masuk gratis bagi para pelajar difabel. Ih, bisa masuk Seru gratis banget. ya di sini. Keren.
Nah, dari Yogyakarta kita ke kota yang dingin, terkenal dengan apelnya apa, Put? Malang dong. Nah, itu dia, kita ke kota Malang. Di Malang ini juga jadi salah satu kota yang terkenal dengan fasilitas pelayanan publik yang ramah difabel. Kota apel ini memudahkan difabel dalam menggunakan layanan publiknya, teman milenial. Namun di luar prestasi tersebut ya, ternyata Malang ini memiliki beberapa destinasi wisata ramah difabel. Destinasi wisata tersebut nih contohnya adalah Taman Pinus Bendosari, Batu Secret Zoo Jatim Park 2, Batu Night Spectacular, serta Museum Angkut. Museum Angkut ini itu sebenarnya didesain untuk para penyandang difabel yang menggunakan kursi roda dan juga memiliki lift serta toilet khusus difabel. Selain itu, kalau misalnya kalian kesini, kalian juga bisa menggunakan peminjaman gratis kursi roda bagi pengunjung, gitu loh. Jadi sebenarnya di sini kita bisa simpulin ya, tempat wisata yang dikatakan ramah difabel itu kalau memang mereka punya fasilitas buat para penyandang difabel gitu ya. Dan yang aku tarik ya kesimpulannya, adil itu nggak berarti harus selalu sama. Betul. Jadi meskipun kalau misalnya kita bilang, kok mereka perlakuannya khusus, enggak, itu justru adil. Betul. Karena kan kita juga pengen hidup sama-sama baik, terus juga sama-sama bisa memudahkan satu sama lain, nggak merugikan. Ya itulah caranya salah satunya. Betul. Nah, jadi buat teman-teman milenial ya, kalau misalnya kalian mau ngajak jalan-jalan nih, misalnya teman atau saudara kalian yang memang penyandang disabilitas, baiknya sih ke tempat wisata yang memang sudah ada fasilitasnya ya, supaya mempermudah dan juga lebih aman dan pastinya lebih nyaman. Ya, itu dia teman milenial, sekali lagi ini dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional. Pokoknya kita berharap semoga nanti kebutuhan dan juga kesenjangan dari kaum non disabilitas dan juga disabilitas ini bisa terhapuskan di seluruh dunia. Amin, amin, ya rabbal alamin. Dan segini aja yang bisa kita sampaikan di episode kali ini. Nanti kita akan balik lagi dan pastinya memberikan informasi yang gak kalah serunya. Jadi pastiin tetap nonton terus aku sama Putri di episode item selanjutnya. Jangan lupa pastinya tetap saksikan items Informasi ke teman-teman milenial hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Bye.